subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Judul khutbah Idul Fitri pada hari ini yaitu virus corona, puasa dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus corona. Keluargaku yang dirahmati Allah, perjalanan waktu tidak terasa begitu cepat. Soalnya baru kemarin kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Namun sore kemarin matahari bulan Ramadan telah tenggelam. Tahun kemarin kita berdoa agar umur kita sampai pada Ramadan tahun ini. Sekarang kita pun hanya bisa menyampaikan harapan. Agar umur kita sampai pada Ramadan tahun depan. Amin. Amin. Tisu. Sana tisu sana. Setiap kita tanpa dibedakan umur dan status sosial merasakan dua rasa hati yang berlawanan pada pagi ini. Di satu sisi kita merasakan kebahagiaan yang begitu besar karena kehadiran Idul Fitri. Namun di sisi lain kita ditinggalkan bulan Ramadan. Kebahagiaan karena kita telah menyelesaikan kewajiban di bulan Ramadan serta mengisi berbagai amalia lainnya seperti salat tarawih, tadarus. Namun sekaligus kesedihan yang mendalam karena kita ditinggalkan oleh bulan yang penuh keberkahan dan tanpa adanya jaminan apakah kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan pada tahun depan. Saudaraku yang dirahmati Allah, keluargaku, jamaah itu yang rahimakumullah. Pada saat ini kita semua patut bersyukur bahwa bulan suci Ramadan baru saja kita lalui bersama dengan baik. Meskipun suasana Ramadan dan 1 Syawal 1441 Hijriah hari ini lain daripada yang lain. Kita semua memang sedang diuji oleh Allah dengan wabahnya virus corona yang sangat berbahaya, sehingga banyak amal ibadah yang wajibnya kita jalankan di masjid. Kita jalankan berjamaah di masjid seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih dan sholat Idul Fitri. Tetapi dalam suasana seperti ini, semua ibadah itu kita laksanakan di rumah sesuai dengan petunjuk dan para ulama dan umara yang berkenan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selama sebulan penuh kita telah menjalani puasa Ramadan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibadah puasa memang dimaksudkan untuk membantu kita semua menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Di dalam bulan Ramadan banyak hal yang dalam kondisi normal kita boleh melakukannya karena hukumnya mubah. Tapi selama puasa di siang hari kita dilarang melakukannya, seperti makan, minum dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Semua itu untuk melatih kita menjadi manusia yang mampu menahan diri. Jika terhadap hal-hal yang sebenarnya kita boleh melakukannya, namun kita menahan diri, maka apalagi terhadap hal-hal yang memang dilarang, tentu kita mampu meninggalkan larangan itu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah 2 bulan kita terkurung dalam rumah sehingga kita tidak bebas berkegiatan di luar rumah, termasuk dalam menjalankan ibadah salat berjamaah. Saat ini pun kita melaksanakan sholat Idul Fitri di dalam rumah dan bukannya di masjid sebagaimana lazimnya. Kita harus sabar menerima kenyataan ini karena apa yang kita lakukan tidak lain adalah dalam rangka mentaati Allah, Rasulullah, para ulama dan umara yang intinya agar kita selamat dari ancaman wabah virus corona. Memang sebagai orang beriman kita wajib taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah membawa konsekuensi kita juga harus taat kepada Rasulnya sebagaimana ditegaskan dalam firman Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan kepada para pemimpin di antara kamu. Tidak hanya itu, taat kepada Rasulnya membawa konsekuensi kita juga harus taat kepada ulama sebagai pewarisnya. Dan konsekuensi berikutnya kita harus taat kepada ulil amri atau pemerintah yang sah. Kita berdoa semoga ketaatan kita kepada semua pihak tersebut termasuk yang terkait dengan kebijakan karantina atau social distancing untuk menghindari bahaya virus corona akan dibalas oleh Allah dengan segera dilenyapkannya wabah ini dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah puasa erat sekali hubungannya dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Beliau diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dengan selesainya kita melaksanakan ibadah puasa, maka dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah diampuninya. Tinggal masalahnya sekarang bagaimana kita menghapuskan dosa-dosa kita kepada sesama manusia agar di hari Idul Fitri ini kita meraih kembali kesucian kita dari dosa sebagaimana kita di waktu bayi dahulu. Maka seusai sholat Idul Fitri ini kita hendaknya saling berikrar untuk saling memaafkan di antara kita, khususnya dalam internal keluarga. Apabila mungkin bisa diperluas dengan tetangga, saudara-saudara dan teman-teman setidaknya secara daring atau online. Sekali lagi kita berdoa semoga ketaatan kita kepada Allah, Rasulullah, ulama dan umara, termasuk yang terkait dengan kebijakan karantina atau social distancing untuk menghindari bahaya virus corona
dan ikrar kita untuk saling memaafkan akan dibalas oleh Allah dengan segera dilenyapkannya wabah ini dari muka bumi. Khususnya dari bumi pertiwi Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Wa man yajalul bala'u bil abdi hatta yamsiya ala zahril ardi laisa alaihi hafiz." Ya, mananya bala akan terus menimpa seorang hamba sehingga ia berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tidak mempunyai dosa sama sekali. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Pahamilah bahwa bala dan musibah termasuk terpapar virus corona yang menimpa seorang mukmin. Jika dihadapi dengan penuh kesabaran, maka dosanya akan dihapus dan diangkat derajatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Dia mengujinya dengan musibah dan yang tidak ada obatnya. Bila dia sabar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya, dan bila dia rela, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai pilihan. Di penghujung khutbah ini, marilah sejenak kita menundukkan jiwa dan hati untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Sang Maha Mendengar, Allah Azza wa Jalla. Semoga doa-doa itu terhantarkan ke sisi Allah Ta'ala bersama dengan yang kita tunaikan hari ini. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami. Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah hari ini. Sejarah pertama dalam hidup kami, sholat id kami dilaksanakan di rumah masing-masing. Kami datang mengetuk pintu ampunanmu. Hari ini kami hadir bersimpu dengan peluh-peluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat. Hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan terhadap perintah-Mu, ya Allah. Ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Ya Allah, jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan? Ya Allah, ya Rabbana, dari bumi Katulistiwa ini, perkenankan doa kami untuk saudara-saudara muslim kami yang terpapar virus corona di berbagai belahan bumi. Amin. Ya Rabbana, berikan keteguhan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami sebagai petugas kesehatan di garda terdepan dalam penanganan virus ini. Dimanapun mereka bertugas, selamatkan mereka, anak istri dan keluarganya. Lindungilah kehormatan mereka, jadikan mereka yang gugur sebagai syuhada yang selalu hidup di sisi-Mu. Segerakan pertolongan-Mu untuk mereka, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami ini, berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang soleh untuk ayah bunda kami. Jika mereka masih hidup, izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa-sisa. Amin ya Allah, amin. Jika ayah bunda kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus-menerus menjadi ladang kebaikan penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni durhaka kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur, ya Allah. Kamu punyaakan kepada kami anak-anak yang
mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Amin. Ya Allah, selamatkan negeri ini dari wabah corona yang sangat mengerikan ini. Andaikan ini karena perbuatan maksiat dan kezaliman kami, maka ampunilah kami ya Allah. Musnahkan wabah ini dari daerah dan negeri kami. Lindungi kami dan anak istri kami ya Allah. Sungguh kami tak berdaya dan tak mampu berbuat apa-apa dengan wabah pandemi corona ini. Kami ingin kembali ke masjid-masjid kami. Kami ingin kembali berjamaah dengan saudara-saudara kami. Amin. Ya Allah, Zat yang Maha mengabulkan dan doa, kabulkanlah doa kami. Penuhilah permintaan kami. Kami hamba-Mu yang lemah. Harapan kami hanya kepadamu. Engkau maha mendengar. Engkau penguasa satu-satunya yang hak. Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khaffat mabarati wa nahyan nafsi anil hawa'i wa innal jannati hiyal a'ma. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin wal maqbulin wa khalaqana wa iyyakum fi zumratihi ibadihi sholihin. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu li wa lakum wa liwalidi wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Alhamdulillahil wahidil wahdahu la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruana wa takhassuana wa ta'ammudana wa tamin tasirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbi ja'alni muqimas salata wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa lahu fis samaa'i difa'na ruban samaa'i wa huwa sami'ul alim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Allahumma dafa'anal
والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المحرقة والشدائد والمهان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أمة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.